Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang berbahagia, dimanapun Anda berada, yang pasti masih berada di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidayah, taufik dan makmunah serta rahmat Allah senantiasa dicurahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Adhkar Nawawi, babul amri bil ikhlasi. Masih tentang perintah, bab perintah untuk mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita. Mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita, termasuk di dalamnya mengikhlaskan zikir-zikir kita, mengikhlaskan doa-doa kita. Di antara definisi ikhlas yang dinukil oleh penulis kitab Al-Adhkar, yakni Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, lebih masyhur dengan panggilan Imam Nawawi. Harus kita bedakan antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi Banten. Definisi ikhlas di antara yang dinukil oleh beliau adalah pandangan dari Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah. Kata Imam Al-Haris, as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Orang yang betul, orang yang benar dalam segala amal perbuatannya, yaitu orang yang tidak peduli. Dia yakin, dia melakukan kebaikan-kebaikan ikhlas karena Allah. Selanjutnya dia nggak peduli, meskipun segala macam celaan, hinaan muncul dari hati makhluk, hinaan, celaan muncul dari hati orang lain terhadap apa yang dia perbuat, itu nggak peduli. Yakin dia melakukan kebaikan, walaupun dihina dia nggak peduli, dicela dia nggak peduli. Dan ketidakpedulian itu min ajli salahi qalbihi, karena baiknya hati dia, murninya hatinya, murninya perasaan hatinya. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala masakinid durri min husni amalihi. Dia pun nggak peduli perbuatan baiknya itu dilihat oleh manusia atau tidak. Mau dinilai oleh manusia, mau diapresiasi oleh manusia atau tidak, dia nggak peduli. Betul-betul dia lakukan itu karena Allah. Ini ikhlas.
Sebagaimana tidak pedulinya perbuatan baiknya dilihat orang lain atau tidak, wala yakrahu ayyattali'an nasu ala si'i min amali. Dia pun nggak peduli andaikan ada keburukannya yang lalu-lalu diketahui oleh orang lain. Saudaraku yang berbahagia, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, belum tentu dinilai baik oleh orang lain. Seseorang melakukan perbuatan baik belum tentu dinilai baik oleh orang lain. Ada saja orang yang mulutnya nyinyir, lebih-lebih di pentas politik. Ketika satu calon capres melakukan kebaikan, pasti lawan politiknya akan melihat dari sisi buruk. Islam tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan oleh agama Islam adalah setiap orang yang berbuat baik, pandang itu sebagai satu kebaikan. Jangan dikulik, lihat, itu kan dia berbuat baik karena ada maunya. Jangan. Kalau ada orang berbuat baik kok kita suudzoni, berarti kita bukan orang yang baik. Kalau kita yang melakukan kebaikan itu terus disuudzoni oleh orang lain, jika kita ikhlas melakukan kebaikan itu betul karena Allah, kita nggak akan peduli. Terserah lo, mau lo kata apa kek, yang penting gua niat melakukan ini kebaikan karena Allah. Dan sebetulnya melakukan perbuatan baik kok dinilai buruk oleh orang lain, itu sudah terjadi sejak masa dulu. Melakukan perbuatan baik kok dinilai buruk oleh orang lain, itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi ketika kita mengetahui hal ini, tidak perlu kita berkecil hati. Jangan mau berbuat baik, atau dikatain itu tanda kita nggak ikhlas. Tanda nggak ikhlas. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah ini berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 79. Surah ke-9 ayat 79. Surah At-Taubah atau nama lainnya surah Bara'ah. Jadi waktu itu kasusnya ada peristiwa sebagaimana dikemukakan oleh sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, lamma nazalat ayatus shadaqati, ketika turun ayat yang memerintahkan kita umat Islam untuk bersedekah. Ayatnya banyak, di Al-Baqarah ada masalul ladzina yunfikuna amwalahum dan lain sebagainya. Ketika turun ayat yang memerintahkan kita untuk bersedekah, wa anfiqu fi sabilillah, infaklah di jalan Allah dan lain sebagainya. Ketika turun ayat itu, kata sahabat Abu Mas'ud, kunna nuhamilu, kami para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah sedekah itu. Kami para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah sedekah itu, sudah tentu sesuai kemampuan masing-masing.
sama dengan umat Islam sekarang atau tidak? Dulu sahabat Nabi ketika turun ayat perintah sedekah, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Bagaimana dengan generasi Islam saat ini? Seperti itu atau tidak? Kami para sahabat berlomba untuk melaksanakan perintah Allah bersedekah. Sedekah utamanya waktu itu untuk membiayai jihad fisabilillah. Kemampuan para sahabat Nabi antara satu dan lain sahabat tidak sama. Faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in katsirin. Ada sahabat yang memang dia banyak harta, dia memberikan sedekah dalam jumlah yang banyak. Syai'in katsir. Sedekah dalam jumlah banyak, ternyata ada yang menilai itu sebagai satu keburukan. Faqalu, kata mereka, murai, ini orang cari muka, pamer dia. Kenapa dia sedekahnya banyak lebih dari yang lain? Dia pamer, dia pengen dikenal. Orang yang sedekahnya banyak dikata pamer. Ini akan berlanjut sampai hari kiamat nanti. Ketika ada orang sedekahnya banyak lebih dari yang lain, boleh jadi akan muncul orang-orang yang mengatakan ini pamer, ini pamer, dia cari muka, dia cari nama. Sejak dulu. Waja'a rajulun, lalu datang sahabat yang lain. Fatasaddaqa bisya'in, dia tidak punya harta, sedekahnya cuma korma 1 sok, cuma korma 1 kilo, sedikit bahkan. Nah, sahabat Nabi yang sedekahnya cuma sedikit ini pun dikatain, dijelek-jelekin. Faqalu, kata mereka, innallaha la ghaniyyun an sya'ihada. Allah maha kaya, ngapain kamu sedekah cuma segini, ngotorin catatan. Ini kita ambil pelajaran. Yang sedekah banyak dikatain pamer, yang sedekah cuma dikit, nggak ada artinya Allah maha kaya, ngapain kamu sedekah. Nah, orang yang ngatain itu, yang berkata buruk, yang meremehkan orang-orang yang sedekah, mereka sedekah tidak? Tidak, mereka tidak bersedekah. Belakangan diketahui mereka itu ternyata bagian dari orang-orang munafik. Munafik i'tiqadi. Mereka orang-orang non-muslim yang pura-pura masuk Islam dulu di masa Rasul. Karena itu kalau saat ini ada orang yang berbuat baik, dinyinyiri. Orang berbuat baik dikatain begini. Orang nyantun yatim dikatain itu pamer itu. Sedekah, renovasi, rehabilitasi masjid, sedekahnya banyak, itu pamer, itu dia pengen punya nama, pengen dipilih. Dulu sejarah awal di masa Rasul, orang yang selalu menilai buruk perbuatan baik orang lain itu kalangan munafik. Hati-hati. Kalau saat ini ada orang berbuat baik kok kita suudzoni, kita buruk sangka, jangan-jangan kita ini cicitnya siapa? Cicitnya orang munafik. Hati-hati. Nah, karena peristiwa itulah sedekah banyak dikatain pamer, sedekah sedikit dikatain Allah maha kaya. Buat apa? Allah gak butuh dengan sedekahmu yang cuma segitu. Pada saat itulah Allah turunkan surah At-Taubah
ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang munafik itu dulu diantaranya adalah orang-orang yang yalmizunal mutawwi'ina, mencela, menghina sahabat-sahabat Nabi yang ingin melaksanakan kesunahan dengan mensodakohkan hartanya. Orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang yang ingin melaksanakan sunnah dengan bersodakoh dari kalangan mukmin. Baik yang punya harta, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan juga mereka mencela orang-orang yang punya harta tapi ingin ikut bersedekah sekedar sesuai kemampuan mereka. Fayaskharuna minhum, oleh mereka orang munafik itu dihina. Yang sedekah banyak dihina, pamer. Yang sedekah sedikit dihina juga. Fayaskharuna minhum, mereka hina orang-orang yang mau sedekah itu. Sakhirallahu minhum, Allah pasti akan membalas penghinaan mereka, seorang-orang munafik ini. Walahum adabun adim, dan untuk mereka Allah siapkan siksa yang pedih. Hati-hati kita yang suka menghina perbuatan baik orang, hati-hati. Kalau toh kita tidak masuk neraka selamanya karena kita muslim, paling tidak adab tetap Allah sediakan. Karena itu ketika kita melihat ada saudara kita berbuat baik, jangan suudzon. Kalau ternyata dia betul-betul berbuat baik itu niatnya untuk pamer, itu urusan dia dengan Allah. Sunnah Nabi yang harus kita lakukan ketika ada seseorang berbuat baik adalah doakan. Semoga kamu lakukan kebaikanmu itu ikhlas karena Allah. Semoga Allah anugerahkan kepadamu keistiqomahan untuk terus melakukan kebaikan itu. Ini sunnahnya. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang selalu ingin sholat berjamaah sejak saf yang pertama, sejak rakaat yang pertama. Seorang sahabat yang gak mau ketinggalan sholat berjamaah semenjak rakaat yang pertama. Ada seorang sahabat suatu hari karena satu dan lain hal hampir dia tertinggal rakaat pertama. Ketika dia datang, Rasul sebagai imam dan sahabat yang lain sedang dalam posisi ruku. Sahabat yang baru datang ini baru masuk melewati pintu sudah langsung takbiratul ihram sambil berjalan menuju safnya. Baru masuk sudah Allahu Akbar sambil berjalan menuju safnya. Belum sampai di safnya sudah takbiratul ihram. Saking apa? Saking gak mau tertinggal berjamaah dari rakaat pertama. Ketika selesai sholat, kisah sang sahabat ini diberitahukan kepada Rasul.
diberitahukan kepada Rasul. Apa komentar Rasul? Rasul melihat sahabat yang belum sampai saf sudah takbiratul ihram. Ini menunjukkan betapa sahabat ini sangat ingin sholat berjamaah sejak rakaat yang pertama. Berarti punya semangat kebaikan. Cuma cara yang dilakukannya tidak tepat, salah. Bagaimana komentar Rasul, bagaimana sikap Rasul mendapati hal itu? Ini yang harus kita contoh ketika kita melihat saudara kita berbuat kebaikan. Ternyata Rasul memberikan komentar, kata beliau, zadakallahu khairan. Semoga semangat kebaikanmu ditambahkan oleh Allah. Pertama doakan, semoga semangat kebaikanmu ditambahkan oleh Allah. Cuma kalimat kedua, teguran karena cara yang diambil salah. Wala ta'ud, jangan kamu ulangi praktek seperti itu. Saudara yang berbahagia, jadi ini yang terbaik. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kebaikan, doakan, semoga kami ikhlas karena Allah, semoga kamu istiqomah. Meskipun ada alibi, ada alasan untuk kita menilai ini niatnya nggak baik, itu nggak usah dituruti, doakan saja. Contoh apa? Misal mendekati musim pemilihan anggota dewan, musim pemilihan presiden, itu akan banyak anggota masyarakat, akan banyak tokoh-tokoh yang datang ke masyarakat. Masjid yang sedang direhab, direnovasi, didatangi, dia pakai seragam partainya, banyak ya, yang seperti ini. Bahkan dia nanya, Pak, ini masjid perlu sumbangan apa ya? Kami mau sumbang. Ini bisa disuudoni. Giliran dekat masa pemilihan dewan, datang nyumbang. Selama ini kemana aja? Ini ucapan buruk sangka. Jangan. Meskipun boleh jadi karena akrab niatnya niat guyonan, niat bercanda, niat geruwehan, tapi jangan, itu sensitif. Yang dicontohkan oleh Rasul, ketika kita melihat ada saudara kita yang berbuat baik, doakan, semoga Allah tambahkan semangat kebaikanmu, semoga kamu ikhlas melaksanakan kebaikan ini, ikhlas semata-mata karena Allah. Saudaraku yang berbahagia, sebab turunnya At-Taubah 79 tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 1415. Dari sinilah Imam Al-Haris Al-Muhasibi, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi, mendefinisikan ikhlas itu tandanya ketika seseorang berbuat baik, tanda ikhlasnya mau dijelek-jelekin kek, mau dihina kek, dia nggak peduli, atau mau disanjung kek, dia nggak peduli. Itu tanda ikhlas. Semoga Allah berikan kita hidayahnya untuk bisa melaksanakan seluruh amal baik kita dengan cara pelaksanaan yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.